Hai sahabat berbaju besi, pada kesempatan ini kami akan membahas film sejarah dari pasukan berani mati Kesultanan Utsmaniyah, yaitu pasukan Akinji. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang ikut dalam penaklukan Konstantinopel. Mereka adalah salah satu pasukan terbaik umat Islam. Dalam film, pasukan ini harus menghadapi makar yang dilakukan oleh Raja Lazar di kerajaan Serbia yang berencana menaklukkan Kesultanan Utsmaniyah. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Turkler Geliyor. Di wilayah Bosnia, terlihat seorang gadis bernama Alina sedang asik bermain dengan adiknya. Ketika itu, mereka mendengarkan suara teriakan dari arah desa mereka. Karena panik, mereka segera menuju ke desa. Sesampainya di sana, rupanya wilayah itu sedang mendapatkan serangan dari pasukan Serbia. Mereka semua dimasukkan ke dalam kurungan besi dan rencananya akan dibawa pergi ke hadapan Paus melalui Pangeran Lazar. Bogomilisme adalah sekte neogenostik atau dualis Kristen yang didirikan di grup Bulgaria pertama oleh pendeta Bogomil. Bogomil menilai kembalinya apa yang mereka anggap sebagai ajaran spiritual awal, menolak hierarki gerejawi. Mereka tidak percaya pada dunia di dalam tubuh dan dunia di luar tubuh. Mereka tidak menggunakan salib Kristen atau membangun gereja karena mereka menghargai bentuk karunia mereka dan menganggap tubuh mereka sebagai bait suci. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai sekte sesat. Sedang mereka di dalam perjalanan, tiba-tiba sekelompok pasukan tak dikenal menyerang para pasukan Serbia. Benim derdim ganimet. Setelah berhasil mengalahkan para pasukan Serbia, kemudian kelompok itu memperkenalkan diri. Mereka adalah pasukan Akinji, Sultan Mehmed sang penakluk Konstantinopel. Pasukan Akinji adalah kavaleri ringan yang tidak teratur. Mereka tidak terikat oleh perjanjian damai, sehingga mereka dapat menyerang desa-desa perbatasan dan menyerang garnisun musuh. Mereka adalah pasukan berani mati yang selalu berada di garis depan ketika kerajaan Utsmani dalam peperangan. Di sini juga kita diperlihatkan para pemeran yaitu Bey Akinji atau pimpinan Akinji dan Sugur adalah salah satu prajurit yang menjadi pemeran utama. Sementara di kerajaan Serbia, nampak Putri Maria yang tiba-tiba dibawa pergi oleh ayahnya, yaitu Lazar, sehingga membuat Maria amatlah kesal. Namun Karidik, seorang panglima sekaligus kekasihnya, meyakinkan jika kepergiannya untuk sementara waktu saja. Tidak berselang lama, mereka mendapati salah satu pasukan mereka telah dalam keadaan mati dengan ikatan bendera Turki Utsmani. Melihat itu, Karidik sangatlah marah. Pada malam hari diperlihatkan Lazar sedang berbicara dengan seorang uskup perwakilan Paus. Di sini, sang uskup membawa harta untuk dipersembahkan kepada Lazar. Kemudian mereka membicarakan tentang tahanan orang-orang Bogomil. Mengapa penyerangan mereka dapat diketahui oleh Sultan? Tidak sampai di situ saja, pembicaraan mereka juga mengarah ke sejarah yang amat sensitif untuk kedua sekte, di mana orang-orang Ortodoks masih tidak begitu percaya kepada Katolik semenjak kisah kelam pembantaian terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh pasukan salib kepada mereka di Konstantinopel.
Namun bagaimanapun musuh bersama mereka kali ini tidak lain adalah Utsmani dan mereka harus bersatu untuk menghadapinya. Mereka memiliki mata-mata yaitu Abdullah Pasha yang telah mengirimkan nama-nama pengkhianat di kerajaan Serbia dan untuk itu mereka harus menyingkirkan para pengkhianat terlebih dahulu. Tak selang lama, tibalah pengangkatan Pangeran Gorgor Brankovic yang buta. Sebagai kakak tertua, ia akan dijadikan Raja Serbia menggantikan ayahnya. Ia akan diangkat oleh Ratu Despina, yaitu ibu mereka sendiri. Akan tetapi, ketika Gorgor ingin pergi untuk dinobatkan, Lazar malah menjatuhkannya. Lazar kemudian melakukan makar dan mengungkap keburukan Gorgor. Gorgor dan beberapa orang lain diam-diam telah membocorkan rencana mereka untuk menangkap orang-orang Bogomil dan selalu mengirimkan informasi rahasia kepada Sultan Mehmed. Untuk itu Lazar segera mengangkat dirinya sebagai Raja Serbia yang baru. Semua yang berhubungan dengan Turki telah ia bunuh, selain adiknya sendiri yaitu Mara Brankovic, yang merupakan istri dari mendiang Sultan Murad. Pembahasan mengenai Mara Brankovic, kalian dapat menyaksikannya di serial Rise of Empire Ottoman yang telah kami bahas sebelumnya. Di sini Raja Lazar tidak ingin membunuh Mara Brankovic sebab Mara Brankovic begitu berharga bagi kerajaan Utsmani. Ia hanya memasukkannya ke dalam penjara dan jika sewaktu-waktu Sultan Mehmed menyerang mereka, maka Mara Brankovic dapat menjadi salah satu tamengnya. Raja Lazar kemudian mendapatkan surat dari Abdullah Pasha yang menyatakan pasukan sultan yang didahului para Akinji telah dalam perjalanan ke kerajaan mereka. Untuk itu Lazar segera bertindak lebih dulu untuk menjebak para Akinji. Ya Rabbi, senden geldik. Sedang para pasukan Akinji sedang melakukan sebuah ritual dengan menggali tanah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menandai jika mereka siap mati kapan saja di jalan jihad fisabilillah. Keesokan paginya setelah memperoleh surat dari Sultan untuk misi membebaskan Ratu Mara Brankovic yang kini tertawan akibat makar dari Raja Lazar, mereka pun segera bergerak. Sampailah beberapa prajurit dipimpin Sugur memasuki sebuah tempat pertemuan. Akan tetapi di tempat itu mereka malah terjebak dan segera memperoleh serangan pasukan Serbia. Sugur berhasil selamat, meski ia kini dalam keadaan koma. Ia ditemukan oleh Alina, yang ketika itu sedang berburu, dan membawanya menuju desa untuk diobati. Sementara Bey Akinji dan anak buahnya tertangkap dan dikurung oleh Raja Lazar. Kemudian Lazar memberi kesempatan kembali untuk Mara Brankovic agar ia mau membujuk Sultan agar Sultan mau berdamai dengan mereka tanpa harus membayar jizyah. Akan tetapi Mara mengetahui jika niat Lazar sebenarnya adalah menanti Kesultanan Utsmania melemah dan kemudian ia pun menyerangnya. Lalu Lazar membawa pelayan setia Mara Brankovic yang rencananya akan menjadi pintu masuk Akinji ke dalam kerajaan. Karena itu pelayan tersebut dibunuh oleh Lazar.
Sementara Sugur perlahan mulai sembuh dan menyusun taktik untuk memasuki Serbia. Ia lalu mengangkat semangat para Bogomil untuk berjuang bersama, sebab mereka tidak dapat bersembunyi dari pengejaran pasukan Katolik maupun Ortodoks. Untuk itu, mereka bersepakat untuk menyerang Serbia dengan taktik yang dibuat oleh Sugur. Alina diminta untuk mendatangi kelompok perampok untuk menyamar sebagai pasukan Akinji dan mencegat Putri Maria yang sedang di perjalanan kembali ke kerajaan. Kemudian Sugur akan menyamar sebagai pasukan salib bernama Riccardo Mancini dan akan menyelamatkan Maria. Rodos şövalyelerinden Riccardo Mancini. Kız kardeşim Teresa. Taktik itu pun berhasil dan Sugur memasuki istana Serbia. Di dalam istana, ketika itu Bey Akinji akan segera dihukum mati karena ia tidak mau memberikan informasi sedikit pun mengenai rencana Sultan Mehmed kepada mereka. Kemudian Sugur bersama Putri Maria tiba. Raja Lazar amat berterima kasih kepada Sugur karena ia telah menyelamatkan putrinya. Namun, Sugur sempat dicurigai oleh Kardik. Kemudian Raja Lazar mengujinya dengan cara berinteraksi menggunakan bahasa Latin. Dan mereka terkejut, Sugur dapat berbicara menggunakan bahasa Latin. Per mano di... Gli scrive. Perché causa sua? Namun, Lazar masih belum yakin dan kembali menguji Sugur untuk membunuh Bey Akinji. Jelas hal ini amatlah meresahkan pikiran Sugur. Ia harus memilih keputusan yang amat berat. Ia tidak mungkin membocorkan penyamarannya saat itu. Sementara di sisi lain, ia tidak mungkin membunuh guru sekaligus pimpinannya sendiri. Akan tetapi, Bey Akinji itu berusaha memberi kode kepada Sugur agar segera membunuhnya. Sebab misi yang mereka jalani haruslah berhasil. Dengan berat hati, Sugur kemudian membunuh pimpinannya. Akhirnya Raja Lazar telah yakin jika ia adalah prajurit salib dan bukan orang Turki. Sugur lalu diberi ruangan untuk menginap beberapa hari di istana Serbia. Di dalam ruangan, Sugur benar-benar meluapkan kesedihannya dengan menangisi tindakannya barusan. Batinnya amatlah terpukul, sembari mengingat kebaikan-kebaikan sang guru kepadanya. Tidak ingin berlama-lama di kerajaan Serbia, Sugur lalu menyusun kembali taktiknya. Ia meminta Alina untuk memasukkan racun ke dalam makanan para prajurit saat pesta kerajaan yang akan digelar esok hari. Di sini, Alina sempat menanyakan apa yang terjadi jika misi mereka gagal. Sugur lalu menjawab jika mereka akan mati syahid. Alina kembali bertanya, bagaimana dengan dirinya? Sugur hanya terdiam. Alina yang melihat keimanan pasukan Akinji yang benar-benar kuat, lalu memberitahu Sugur jika ia akan memeluk Islam dan amat yakin dengan pilihannya tersebut. Ia siap meninggalkan ajaran Bogomil dan siap pula untuk mati syahid di dalam misi. Mendengar itu, membuat Sugur merasa lebih baik dan segera menuntun Alina mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah ve asyhadu anna Muhammadan abduhu ve Keesokan paginya, segera Alina menuju dapur dan berpura-pura membantu para petugas untuk memasak. Ia berhasil membujuk kepala pelayan dapur itu. Akan tetapi, saat ingin memasukkan racun, seseorang pengawal mendapatinya. Segera Alina membunuh pengawal itu. Sementara Sugur pergi diam-diam bertemu mata-mata mereka yang sedang menyamar sebagai pengemis. Kemudian ia ditemui Kardik yang hampir saja mempergokinya. Di sini rupanya Kardik hanya berterima kasih kepada Sugur karena telah menyelamatkan Maria sekaligus memberitahunya jika Maria adalah miliknya.
Namun di tengah pembicaraan mereka, prajurit yang sebelumnya memburu mereka tiba dan terkejut melihat Sugur masih hidup. Segera Sugur membunuh mereka semua. Cesetleri yok et. Tibalah pesta perayaan istana di malam hari. Di sini diperlihatkan pasukan Akinji juga dikeluarkan dari penjara. Di pesta itu, Sugur sempat meminta Putri Maria untuk berdansa dengannya. Sebenarnya Sugur sedang mencoba untuk mengulur waktu, sembari menanti para prajurit tewas terkena racun. Sedangkan Alina pergi untuk membebaskan Ratu Mara Brankovic. Alina terus menunggu efek racun itu. Namun para prajurit tidak juga tewas. Karena merasa sudah cukup lama, Alina segera membunuh mereka satu persatu. Di sisi lain, para tahanan Akinji dikeluarkan ke hadapan raja, dan di sini raja akan memberi kesempatan kepada Sugur untuk membunuh para Akinji itu. Sugur masih tetap merasa resah karena prajurit belum juga tewas, sedang mereka mengulur waktu dengan cara bertarung. Lalu pasukan Lazar tiba, dan Lazar mulai mengungkapkan bahwa sebenarnya ia telah mengetahui penyamaran Sugur. Dan ternyata Lazar juga dikejutkan dengan para tahanan Akinji yang kini dibebaskan pengawalannya. Rupanya para pengawal yang membawa tahanan Akinji tidak lain adalah para mata-mata Utsmani. Dan pertarungan antara pasukan berani mati menghadapi pasukan Serbia pun terjadi. Di tengah pertempuran, prajurit penjaga dikejutkan dengan kedatangan pasukan Utsmani yang besar dan kini berada tepat di depan tembok mereka. Akan tetapi, mereka sebenarnya bukanlah prajurit Utsmani dan hanyalah warga Bogomil yang sedang menyamar untuk menakuti pasukan Serbia. Rencana itu pun berhasil. Para prajurit pergi melakukan pertahanan di depan tembok dan hanya sedikit yang melakukan pengejaran kepada para Akinji. Para Akinji berhasil memasuki ruang raja atas tuntunan Mara Brankovic. Kemudian mereka akan kabur melalui pintu rahasia di balik kursi raja. Di sini Sugur, Alina, dan salah satu Akinji tidak ingin meninggalkan tempat itu dan berencana menghambat prajurit Serbia agar Ratu Mara Brankovic berhasil melarikan diri dan pertarungan akhir tidak dapat lagi terhindari. Mereka berhasil membunuh semua prajurit dan kini yang tersisa tinggallah Raja Lazar. Raja Lazar yang telah terpojok kemudian meminta maaf dan akan kembali tunduk kepada Sultan Mehmed. Akan tetapi itu tidak mungkin lagi karena mereka benar-benar mengetahui seperti apa kelicikan dari Lazar. Tanpa pikir panjang, Raja Lazar pun dipenggal. Nampak yang tersisa hanyalah Ratu dan Putri Maria. Kemudian Sugur mengambil mahkota kerajaan lalu meletakkannya di atas kepala Ratu. Kini Ratu akan menjadi pimpinan baru kerajaan Serbia. Dan Ratu sepakat jika kerajaan Serbia siap kembali tunduk kepada Kesultanan Turki. Dan film pun selesai. Boşnak Bogomillere ilişmeyesiniz. Olmazsanız bu kaleyi başınıza yıkarız. Emirlerinize itaat edeceğimizi söyleyiniz.